membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan, kami masih boleh dalam keadaan sehat hingga pada hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau pakai waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan untuk dapat menghidupinya di dalam kehidupan kami masing-masing, dan hamba-Mu yang menyampaikannya, berkatilah Tuhan supaya apa yang dia sampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Selasa tanggal 19 Agustus 2025, yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 33 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Demikian dikatakan, beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, teks kita pada hari ini menggambarkan sebuah situasi di mana pada waktu itu bangsa Yahudi telah diasingkan, telah dibuang, diperbudak di wilayah Babilonia. Tentu sebagai bangsa yang diperbudak, sebagai bangsa yang telah dijajah, maka bangsa ini dia punya tempat tinggal atau punya kampung dihancurkan, dijarah, diambil alih kepemilikannya. Jadi pada masa lampau, kemegahan tembok itu menjadi lambang kewibawaan, menjadi lambang kekuatan sebuah bangsa. Namun bangsa Israel kehilangan semua hancur temboknya tanpa tersisa. Jadi ini adalah sebuah duka yang amat mendalam, di mana kewibawaan bangsa ini telah direnggut, telah dirampas oleh bangsa yang memperbudaknya. Namun firman ini juga mau menguatkan bahwa kejayaan di masa lampau, bahwa kekuatan di masa lampau, kemegahan bangsa itu di masa lampau akan kembali dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan akan mengangkat kembali status, Tuhan angkat kembali kerajaan Israel menjadi kerajaan yang kuat, yang kokoh sebagai bangsa atau umat pilihan Tuhan. Oleh sebab itu juga ini menjadi sebuah penghiburan, penguatan bagi kita, hidup kita pada hari ini, menginang teman-teman semua. Jika kita saat ini mengalami pergumulan yang berat, kita galau, kita dilema, kita sedih, kita terjatuh, firman Tuhan mau mengatakan, engkau akan dipulihkan, engkau akan dimenangkan melewati segala pergumulan di dalam kehidupanmu. Firman ini juga bisa kita petik nilainya, bahwa sekalipun umat pilihan Tuhan, permasalahan hidup itu
tidak bisa kita elak. Siapapun manusia, sehebat apapun dia, apapun latar belakangnya, tidak bisa menghindar dari sebuah fakta bahwa masalah itu adalah fakta, realita yang tidak bisa dipisahkan daripada kehidupan kita masing-masing. Maka oleh sebab itu Mang Inang, jalanilah kehidupan kita dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menguatkan kita. Hidup kita pada hari ini pun sudah menjadi sebuah bukti nyata bahwa Tuhan telah memenangkan kita. Tuhan telah memampukan kita pada hari ini. Oleh sebab itu, berkatnya yang selama ini kita rasakan, berkatnya yang selama ini kita lihat, berkat ini jugalah yang Dia akan lanjutkan senantiasa sampai kepada akhir zaman, sampai pada akhirnya hidup kita masing-masing. Maka janganlah takut, janganlah gentar, jalanilah kehidupan kita masing-masing di dalam kuasa tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memulihkan kehidupan kita, sehingga kita akan menyongsong masa depan yang penuh dengan harapan di dalam tangan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Tuhan atas sapaan-Mu bagi kami semua umat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau menguatkan kami. Engkau memberitahu kepada kami Tuhan bahwa tangan-Mu lah yang senantiasa menopang, tangan-Mu lah yang senantiasa memulihkan kehidupan kami masing-masing. Kau tahu Tuhan bahwa hidup ini adalah hidup yang penuh dengan pergumulan, masalah, tantangan, dan ujian. Namun di tengah-tengah itu semua kami tahu betul bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam meninggalkan kami di tengah-tengah sesaknya kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau gantungkan senantiasa kehidupan kami di dalam kuasa tangan Tuhan, supaya Engkau Tuhan yang mendesain, merancang kehidupan kami. Kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Oleh sebab itu kami yakin Tuhan bahwa masa depan kami adalah masa depan yang cerah, penuh dengan harapan. Tuhan, kami mau mulai aktivitas kami pada pagi ini. Tuhanlah yang memberkati kami supaya semua boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.